Ya ini nggak boleh ini ya, nggak boleh keliru. Iya. Salah. Out. Emang gitu ya, karakter percetakan mah gitu ya, nggak boleh salah. Seni pahat ini kan masuk seni pahat. Kalau pahat pakai gini, ya seninya sorong, pahatnya sorong. Sorong agak tenaga dalam. Batu dong. Hai guys, ketemu lagi sama Diki di Bogor Daily TV. Sekarang kesempatan malam ini gue kedatangan tamu jauh-jauh dari Jakarta. Sengaja bawa peralatan, bawa perlengkapan ke Jalan Gardenia ke Komplek Ujir. Dia mau cerita banyak tentang cukil di Ngobras. Hai guys, ketemu lagi. Kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan seniman cukil yang sejak 94 dia sudah bergelut dengan desain grafis yang mungkin sekarang kita lebih akrabnya ketemunya di Photoshop atau di software CorelDRAW. Nah ini generasi awal dari grafis. Kita ketemu sama Bang Bob. Oke. Oke guys, ini dia dari isi ya, Mas ya. Ya pernah Diisi dan selama 1 semester menggali tentang cukil. Dan ini ada beberapa karyanya yang dipajang di sini. Bagaimana proses pembuatannya? Mari kita tanya langsung ke Bob. Bob. Nah, oke. Banyak sekali contoh master. Nah, ini nih hasil karya cukil kayu. Hasil karya cukil kayu. Oke, bisa cerita lebih banyak untuk teman-teman mungkin tentang cukil ini? Bisa. Sebelum aku bicara soal cukil ini, api, korek api. Saya punya filosofis di dalam korek api. Nah, api inilah menjadi filosofisku yang paling besar. Nah, itu awal mula aku menekuni grafis murni. Sebenarnya nggak lama, cuma saya tahu dan saya pernah ikut belajar di sana 1 semester. Grafis 1, grafis dasar. Ya seperti ini tuh. Ya, karena yang menjadi menarik itu kan komposisi penempatan karya. Nah, saya mengenal grafis itu tahun 1996 lupa saya. 97. Di mana itu? Di kampus. 97 semester 3 ya. Grafis 1. Karena saya seni patung, saya dari jurusan patung. Jadi, nah, cukil itu kan bagian dari patah mahat yang biasanya dikerjakan dengan mahat. Tapi ini cukil surung gitu, mahat tapi pakai tenaga surung ini. Nah, mungkin itu juga salah satu yang bikin aku menarik di grafis. Waktu itu karyaku semester 3 itu ngambil grafis 1 itu
nggak salah judulnya golput. Emang mau menghadapi Pemilu kan 97 kan, iya kan. Nah, itu yang diingat. Itu semester 3 ya, angkatan 96. Nah, golput. Tapi tidak sebagus apa yang kupikirkan sekarang, apa yang kugambar sekarang. Karena mungkin sekedar ya gitu. Mungkin teknik-tekniknya sampai liku-likuannya itu belum tahu, sehingga hasilnya kayak ngaceng-ngaceng gitu. Kaku. belum ketemu caranya. Itu aja aku mengenal grafis. Setelah itu karena saya memang banyak di jalanan, saya lebih aktif bukan di kampus memang sebagai belajar aja itu di situ. Dan kondisi politik saat itu panas. Itulah yang membuat aku bahwa kesenian itu sebagai alat untuk berjuang begitu. Saya punya keahlian seninya, saya manfaatkan sebagai alat untuk berjuang. Maka grafis stiker kayu inilah sebagai alat untuk berjuang. Selain aku juga mumpuni di bidang teater, mumpuni di bidang musik, ada kelompok lah kayak gitu. Tapi sekarang aku lebih aktif ke seni rupa. Grafis inilah tidak aktif. Tapi saya juga ngelukis. Cuma sekarang lebih dominan di Cukil. Dua-duanya aku kerjakan. Nah, jadi saya melukis dan bikin. Ada karya juga yang kemarin kan saya sempat pameran di Solo. Belum pemilu 2019. Di Dewan Kesenian, Dewan Pameran Kebudayaan. lukisan itu. Ya, pameran lukisan Dewan Kesenian Jawa Tengah. Kayak gitu. Dewan Kesenian Jawa Tengah. Jawa Tengah. Gitu. Jadi ya kami diundang oleh kawan-kawan Solo. Mereka memang aktif dari tahun 97. Mereka performan ini dan ketemu saya zaman reformasi. Nah, kemarin ngadain pameran bareng 5 orang. Judulnya Seni Rupa Perlawanan. Nah, termasuk ada karya kayu saya yang bertema tentang West Papua. Papua Barat. Satu. Itu tema itu nanti akan bercerita. Nah, kayu nanti ada di Instagram, aku jual di shop ada karya yang West Papua. Itu West Papua 1, nanti ada West Papua 2, West Papua 3, pokoknya akan saya ceritakan apa yang menjadi pengetahuanku tentang soal Papua hari ini gitu ya. Diceritakan dalam bentuk karya seni rupa. Nah, itu media semacam ada bukan langsung cukel kayunya, tapi mix media dia. Ada pewarnaan yang ku bikin di situ, ku lukis gitu. Nah, terus ada akrilik, pokoknya semacam seni patung lah, menjadi 3 dimensi itu. Oke, guys, itu tadi obrolan dari Ibob mengenai bagaimana keterlibatan dia sebagai seniman cukil. Jangan kemana-mana, guys. Oke, guys, itu tadi kita banyak mendengar tentang cukil secara audio. Sekarang kita akan saksikan secara visual bagaimana alat-alat ini berfungsi. Kayak adi gimbal. Ya benar gitu. Ya. Jadi ini sekalian aku jelasin. Jadi tadi soal hasilnya. Nah, sekarang kita lebih pada praktek. Ini alat-alatnya nih. Ini namanya roll. Roll ini ukuran 5 cm nih. Roll ini ada 5 cm, 10 cm, 15. Tapi saya punya sendiri, saya punya produksi roll. Tadi juga tak ceritain, saya punya produksi roll.
saya menggunakan teman-teman lokal yang bikin ini gitu. Nah, roll ini macam-macam apa kualitasnya. Jadi yang bagus memang karet, nih bagus nih karet. Kalau karet itu cara kerjanya nggak usah nekan, dia dilepas gini aja seret, udah nekan. Tapi kalau karetnya yang agak plastik ya bisa nekan gini, capek. Kalau gini cuma flat gitu. Nah ini nama roll. Nah ini catnya nih, tintanya Manitoka ya. Ini tinta offset kertas dulu, yang koran buku. Nih. Mungkin sama ini aja berarti tintanya Mas. Hah? Sama aja ya tintanya sama mesin offset itu. Iya, ya kita pakai itu. Nih. Nah terus papan, nah ini MDF namanya. Papan MDF. Papannya itu bisa macam-macam berapa mili. Ini kayaknya 3 atau 4 ini ya. 4. Ada 3, 4, 5, 6. Nah sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau untuk proses bikin poster itu lebih tipis kayak gini, karena nanti cetak cepet. Nah ini. Terus ini pisaunya. Nah pisaunya itu bermacam-macam. Dia bentuknya ada oval. Terus ada segitiga, oval kecil. Ada bentuknya V gitu. Yang lebih banyak dipakai oleh teman-teman itu bentuknya V sama oval. Nah itu cara kerjanya pokoknya beda-beda dalam hal. Pakai nih. Oh ini yang mana ini V? Biasanya V itu lebih pada ke garis. Garis. Nah kalau oval itu lebih banyak untuk apa? Supaya cepet aja kerjanya. Gitu. Tapi sebenarnya fungsi semua ini kalau kita benar-benar, karena di pojokan sini lukisan ini memang harus ada. Nah ini dipentingin. Nah, cuma kawan-kawan lebih banyak paling V sama oval. Favorit ya. Ya karena lebih mudah dan cepat. Populer. Nih terus pisau juga harus pinter ngasah pekerja seninya. Harus ada. Habis dipakai nggak diasah sakit dia. Nah, pegel badannya. kalau ini nggak tajam itu mengakibatkan kita juga capek pengerjaannya. Kalau tajam enak, cepat. Nah ini sekarang nih dalam prakteknya nih. Ini dia. Ini namanya cukil kayu. Pahat sebenarnya jenisnya pahat juga, tapi dia didorong dengan tenaga, bukan diketuk gini kan. Dipukul. Nah ini, kalau cara kerja nyablonnya, ini tadi tinta ini dikasih sini terus di roll, ini tintanya diginiin. Nanti ada prakteknya, kalau pengen tahu di Cukil ada di Instagramnya. Jadi cara kerjaan, tapi kawan-kawan nanti bisa dipraktekin gitu kan siang atau apa. Instagram @cukil ya teman-teman ya, lihat di Cukil Instagram @cukil t-shirt untuk praktek lebih jauhnya. Nah maksudku kayak gini, nah itu tinggal ngerol gini nanti dicetak. Nah nih medianya nih kertas, ini kertas Samson. Biasanya teman-teman pakai kertas Samson itu karena kertas yang paling murah. Dan kenapa ini bagus, hasilnya ini meresap. Kalau dia banyak lilinnya susah, nanti cember-cember. Kalau dia lilinnya nggak ada kayak gini kertas ini Samson, itu dia meresap cepat. Nah itu Samson itu kalau kena air disentuh ya hancur kertasnya, tapi kalau kena air nggak sentuh tetap nanti kering, tetap kembali seperti semula. Gitu. Nah banyak fungsinya kalau ditempel-tempel di poster-poster di jalan-jalan, ini pakai Samson, murah terus cepat ngelemnya. Nah itu tadi kalau kena hujan, tapi kalau kesentuh hancur, tapi kalau enggak nanti kering tetap apa sesuai semula, kembali semula, jadi nempel gitu. Nah kalau bisa di kaos tadi udah ceritain, kaos, di bendera, di stiker, di apa emblem gitu. Saya juga bikin di korden, yang korden untuk rumah itu saya bikin. Terus untuk tutup aqua itu yang buat minuman tuh. Nah, bisa kalau kawan-kawan mengaplikasikan dalam bentuk apa kebutuhan sehari-hari macam-macam.
cukil itu. Kalau aku kan kenapa aku bikin di kaos lebih banyak atau tas? Satu ya soal modal sebenarnya. Jadi yang lebih gampang itu kan kaos karena bukan orang kan. Jadi mau nggak mau cepat perputarannya di kaos. Daripada kita memproduksi korden terus nggak laku-laku ya kan. Yang mendingan kaos cepat. Kaos ukurannya yang paling apa masnya M dan L gitu yang paling cepat biasanya di situ. Oke guys, itu tadi setelah kita cerita-cerita dari narasumber kita Ibob tentang cukil. Sekarang kita akan memasuki apa yang mau disampaikan Ibob Susu ke pemirsa di luar sana. Silakan Ibob. Kalau dibuka dengan korek, sekarang ditutup dengan korek. Kayak gini. Tertawa itu harus. Satu. Yang kedua, ketekunan. Tekun, rajin, disiplin. Itu kunci untuk berkarya. Nah, pesan itu kepada para pencukil-pencukil, kawan-kawan grafis. Jadi ini sebenarnya dasar grafis satu. Dia bisa dikembangkan macam-macam dengan full warna. Kerja keras kawan-kawan. Terima kasih, semangat, tetap mencukil walaupun teknologi terus menggempur kepalamu.